Selanjutnya ke fraksi Partai Demokrat. Pendapat mini akhir fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Disampaikan oleh Dr. Herman Hairon, nomor anggota A544. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, pimpinan DPD RI beserta jajaran Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia beserta jajaran Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia beserta jajaran Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, pimpinan DPD RI, para menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia tengah menghadapi perubahan signifikan dengan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi mengalami transformasi dengan rencana pembentukan daerah khusus. Keputusan ini menjadi katalisator bagi perumusan rancangan undang-undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menjadi fokus utama dalam menghadapi dinamika perubahan ini. Pemilihan Nusantara sebagai ibu kota baru seiring dengan penyesuaian terhadap status Jakarta memunculkan urgensi hukum. Rancangan undang-undang ini menjadi instrumen legislatif yang strategis untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan perlunya regulasi baru untuk mengamankan Jakarta sebagai provinsi daerah khusus, menjauhkannya dari risiko disamakan dengan daerah lain atau menerapkan regulasi yang tidak sesuai. RUU Daerah Khusus Jakarta tidak sekadar menjawab tantangan hukum, melainkan juga merespon kompleksitas permasalahan Jakarta. Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, masalah lingkungan, dan ketidakpastian terkait alokasi anggaran merupakan beberapa isu yang muncul dan membutuhkan solusi komprehensif. Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai RUU DKJ memerlukan pendekatan yang hati-hati dan melibatkan banyak pihak terkait, mengingat kompleksitas dan dampak yang mungkin timbul dari implementasi peraturan tersebut. Proses ini membutuhkan keterlibatan aktif dari stakeholders seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta, masyarakat sipil, ahli hukum, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif dan hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat, serta berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan wilayah tersebut. Kesadaran akan pentingnya transformasi, akuntabilitas, serta pemantauan yang efektif dalam setiap tahap perumusan dan implementasi RUU DKJ menjadi kunci untuk menghindari potensi kontroversi dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah melalui seluruh proses pembahasan yang dilakukan Badan Legislasi, mulai dari raker bersama pemerintah hingga rapat panja rancangan undang-undang DKJ di Badan Legislasi, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut. 1. Terkait rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, fraksi Demokrat mendukung beberapa muatan strategis, yaitu A. Ketentuan terkait gubernur dan wakil gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Melalui proses pemilihan langsung, masyarakat Jakarta akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk secara langsung memilih pemimpin yang mereka percayai akan mewakili dan mengemban aspirasi mereka.
Langkah ini akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemimpin terpilih, serta memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat. B. Terkait alokasi dana dan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, pemerintah daerah khusus Jakarta dalam RUU ini perlu dipastikan bahwa penyaluran sumber daya dilakukan secara memadai dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Selain itu, pengaturan ekonomi yang baik dan kebijakan perlu dipertimbangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencegah ketimpangan ekonomi akibat perubahan status Jakarta. Fraksi Partai Demokrat juga menilai perlu mengembalikan otonomi tingkat kota, kabupaten sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Jakarta bukan lagi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Demi mewujudkan prinsip demokrasi, hak rakyat memilih wali kota secara langsung di pilkada harus ditegakkan. Perubahan sistem pemerintahan daerah menjadi penting demi demokrasi dan prinsip check and balances. Penunjukan wali kota oleh gubernur saat Jakarta bukan lagi ibu kota dapat mengabaikan prinsip demokrasi. Kebijakan harus menuju penerapan pilkada di tingkat kota untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pimpinan sejalan dengan semangat demokrasi yang diperjuangkan dalam Undang-Undang 1945. Fraksi Partai Demokrat juga meminta RUU DKJ menjadi momentum penting bagi pengelolaan aset yang lebih terencana dan berkelanjutan di daerah khusus Jakarta dengan mengatur secara jelas tentang strategi penggunaan lahan, bangunan, dan infrastruktur. RUU tersebut menawarkan kesempatan bagi DKJ untuk mengoptimalkan potensi asetnya guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan pengelolaan aset yang terstruktur akan menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan catatan dalam pembentukan kawasan aglomerasi. Namun saya kira panjang, saya tidak membacakan seutuhnya. Dan tentu ini adalah semata-mata untuk bisa diselaraskan dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, pimpinan DPR, para menteri, beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati, Fraksi Demokrat memahami bahwa rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini sangat penting untuk mengatur transformasi Jakarta, menangani isu-isu kritis seperti pembagian kewenangan, alokasi dana, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan peran ekonomi nasional. Berdasarkan catatan tersebut di atas, fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Tetap memperjuangkan dan berkelanjutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Maret 2024. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani, Sekretaris Insinyur Marwan C. Hasan ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kasih pertanyaan ini. Ini kan 50/1. Kalau calonnya lebih dari 2, 3, bisa 4, bisa 5. Atau kemudian kalau itu tidak mencapai 50/1, mengulang. Atau kemudian putaran kedua, itu kan calon bisa lebih daripada 2 lagi. Cuma 2. Ya kalau bisa 2. Kalau ternyata semuanya berimbang, Berimbang. iya gimana? Itu kan nggak mungkin bisa dibuat Berkali-kali. Kan itu nggak ada batasannya, aturannya gimana? nggak teknis dibuat di PP nanti. Iya. Bagaimana Bukan. penyebaran suara. Iya, tapi kan persoalan kan ada sesuatu yang udah lazim dirubah kepada yang tidak lazim. Dan ini kan pernah berlaku juga.